Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat Paskah untuk kita semua, dimanapun Anda berada. Hari ini merupakan hari Minggu Paskah yang kedua. Dan hari ini gereja kita secara universal juga merayakan hari Minggu Kerahiman Ilahi. Kita bersyukur kepada Allah, syukur atas belas kasih-Nya kepada kita, syukur atas pengampunan yang senantiasa Ia berikan kepada kita. Sehingga pada saat ini juga kita tetap masih beroleh kehidupan dan keselamatan. Dan pastinya itu karena belas kasih Allah. Nah, itu semua ditunjukkan oleh Allah kepada kita dalam Injil yang kita renungkan pada hari ini. Yesus menampakkan diri kepada para murid-murid-Nya. Dan ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid-murid-Nya itu, Yesus berkata kepada mereka, "Salam sejahtera untuk kita. Jikalau kamu mengampuni dosa orang lain, dosanya itu diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosanya itu tetap, maka dosa itu akan tetap ada." Ini merupakan sabda penting dan menjadi permenungan penting untuk kita, khususnya pada hari ini, Minggu Kerahiman Ilahi. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita memperhatikan dengan baik, menerima belas kasih Allah itu, menerima pengampunan dari Allah, itu tidaklah selalu mudah dilakukan seseorang. Mengapa demikian? Nah, ketika seseorang mampu menerima atau memperoleh belas kasih Allah ini atau pengampunan Allah ini, itu artinya orang tersebut berani terbuka, berani mengakui kelemahan, berani mengakui dosa-dosa atau kesalahannya di hadapan Tuhan. Nah, itulah yang terjadi pada hari ini dalam diri Santo Thomas yang merupakan salah satu rasul Yesus atau salah satu murid Yesus dari antara 12 murid Yesus yang ada. Ketika untuk kesekian kalinya Yesus menampakkan diri kepada para murid-murid-Nya. Saat itu, Thomas tidak bersama-sama dengan para murid-murid lainnya. Maka, ketika para murid Yesus memberikan kesaksian atau memberitahukan atau menceritakan kepada Thomas bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit, Thomas tidak percaya. Ia ragu dengan apa yang diceritakan atau apa yang disaksikan oleh para murid-murid lainnya. Untuk kesekian kalinya lagi, Yesus menampakkan diri kepada para murid-murid-Nya. Dan pada saat itu, Thomas berada di antara mereka. Nah, ketika Thomas melihat secara langsung bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, ia percaya. Di sini kita bisa belajar bahwa untuk memperoleh iman itu membutuhkan tanda-tanda, sebagaimana yang dialami oleh Rasul Thomas atau Thomas yang merupakan salah satu murid Yesus. Ia berusaha mencari tanda-tanda belas kasih Allah itu. Ia berusaha menemukan tanda kerahiman itu di dalam hidupnya dengan kacamata iman. Dan akhirnya ia percaya. Ia percaya bahwa Allah itu sungguh penuh belas kasih. Allah itu adalah sungguh-sungguh penuh dengan pengampunan atau kerahiman. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kenyataan hidup yang kita alami setiap hari, kita juga sering membutuhkan tanda-tanda agar kita percaya kepada Tuhan. Maka para saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam minggu ini, Minggu Kerahiman Ilahi ini, kita diajak untuk berani menemukan tanda-tanda belas kasih Allah itu dalam pengalaman hidup kita. Tanda-tanda kerahiman Allah itu di dalam pengalaman hidup kita secara langsung. Hal itu tentu tidak mudah. Misalnya saja, kita tidak selalu mudah untuk mengampuni atau memaafkan orang lain. Dan juga sebaliknya, kita juga tidak begitu mudah menerima pengampunan dari orang lain atau menerima belas kasih dari orang lain. Nah, untuk itu para saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan,
dalam minggu kerahiman Allah ini, kita diajak untuk berani menemukan tanda-tanda belas kasih Allah itu dalam kenyataan hidup kita sehari-hari. Kita mencoba berusaha menemukan tanda-tanda kerahiman Allah itu dalam diri setiap orang sebagai citra Allah yang diciptakan Allah segambar dan secitra dengan kita. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Terima kasih.